doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Dalam kehidupan ini, banyak orang dengan mudahnya menjatuhkan orang lain hanya berdasarkan asumsi, kebencian, atau sekadar iri hati. Fitnah menjadi senjata yang digunakan untuk merusak nama baik seseorang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa orang yang Anda hina, caci, atau fitnah itu mungkin memiliki kekuatan luar biasa yang tak Anda pahami? Kisah ini bukan hanya tentang pembelajaran moral, tetapi juga tentang sebuah realitas yang sering kali kita abaikan. Kekuatan batin seseorang yang benar-benar tulus, tabah, dan sakti melampaui apa yang terlihat di mata manusia biasa. Kebencian dan fitnah tidak hanya menyakiti orang yang menjadi target, tetapi juga menghancurkan pelaku secara perlahan. Hati yang penuh kebencian akan menutup pintu kebahagiaan, sementara lidah yang melontarkan fitnah akan menjadi saksi bisu di hari pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, orang yang sering mencaci atau menghina hanya menampilkan ketidakdewasaan emosional mereka sendiri. Namun, ketika seseorang yang menjadi korban kebencian itu memiliki kesaktian atau kemampuan luar biasa yang tidak Anda ketahui, dampaknya bisa lebih besar dari sekadar rasa malu. Kebenaran selalu menemukan jalannya, dan ketika hal itu terjadi, para pembenci hanya akan menyesali tindakan mereka jika mereka masih memiliki hati nurani. Ada kalanya orang yang dianggap lemah, hina, atau tidak berdaya ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Kesaktian yang dimaksud di sini tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi juga kekuatan batin, ketabahan, dan kemampuan untuk tetap berdiri meskipun dihujani kebencian. Orang-orang seperti ini memiliki jiwa yang kuat. Mereka tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan dan doa. Dan tahukah Anda? Kekuatan doa orang yang teraniaya itu sangat dahsyat. Dalam berbagai kepercayaan, doa orang yang teraniaya adalah salah satu doa yang paling cepat dikabulkan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika doa mereka menjadi senjata melawan Anda yang telah menghina atau memfitnahnya. Penyesalan datang, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana seseorang yang selama ini diremehkan tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena kehebatannya. Orang yang sebelumnya menghina atau memfitnah akhirnya tertunduk malu. Itu asal mulanya kampanye Pilpres kedua di stadion. Akhirnya Pak Jokowi lihat. Saking seneng saya juga manggil Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tapi nggak digagas karena nggak dengar mungkin ribuan orang. Saya sudah pupus. Nah, belakangnya beliau itu ada Pak Rudi. Saya manggil Pak Rudi, Pak Rudi, Gus. Beliau lari, Pak Rudi itu lari. Ngoyak Pak Jokowi itu. Beliau mengatakan Gus Karim. Pak Jokowi kembali. Pak Jokowi itu tidak mengatakan apa-apa, dinding ke barat. Saya dingkluk, nggih. Pada saat itu 2 hari kemudian saya di-ban sama Pak Praktek. Gus, saya disuruh sama Bapak Gus Karim dalam waktu dekat ini suruh dereke beliau untuk umroh. Saya kaget. Belum diberitahu Gus, belum. Katanya di stadion itu sudah mboten. Dia cuma buding ke barat. Itu maksudnya umroh, Gus. Oke. Terus berangkat. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadi karena saya ketua RW, jadi karena saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Halo, guys.
Ini yang orang sering dihina, guys. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu, akhirnya menjadi AD1. Setelah AD1 menjadi DKI 1, sekarang RI 1. Tetapi di balik kesuksesanmu ada orang yang lebih sukses, ibumu. Saya begitu deh. Saya sampai waktu itu nangis, dan itu spontanitas saya. Nah, itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih Bos puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Dalam kehidupan ini, banyak orang dengan mudahnya menjatuhkan orang lain hanya berdasarkan asumsi, kebencian, atau sekadar iri hati. Fitnah menjadi senjata yang digunakan untuk merusak nama baik seseorang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa orang yang Anda hina, caci, atau fitnah itu mungkin memiliki kekuatan luar biasa yang tak Anda pahami? Kisah ini bukan hanya tentang pembelajaran moral, tetapi juga tentang sebuah realitas yang sering kali kita abaikan. Kekuatan batin seseorang yang benar-benar tulus, tabah, dan sakti melampaui apa yang terlihat di mata manusia biasa. Kebencian dan fitnah tidak hanya menyakiti orang yang menjadi target, tetapi juga menghancurkan pelaku secara perlahan. Hati yang penuh kebencian akan menutup pintu kebahagiaan, sementara lidah yang melontarkan fitnah akan menjadi saksi bisu di hari pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, orang yang sering mencaci atau menghina hanya menampilkan ketidakdewasaan emosional mereka sendiri. Namun, ketika seseorang yang menjadi korban kebencian itu memiliki kesaktian atau kemampuan luar biasa yang tidak Anda ketahui, dampaknya bisa lebih besar dari sekadar rasa malu. Kebenaran selalu menemukan jalannya, dan ketika hal itu terjadi, para pembenci hanya akan menyesali tindakan mereka jika mereka masih memiliki hati nurani. Ada kalanya orang yang dianggap lemah, hina, atau tidak berdaya ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Kesaktian yang dimaksud di sini tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi juga kekuatan batin, ketabahan, dan kemampuan untuk tetap berdiri meskipun dihujani kebencian. Orang-orang seperti ini memiliki jiwa yang kuat. Mereka tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan dan doa. Dan tahukah Anda? Kekuatan doa orang yang teraniaya itu sangat dahsyat. Dalam berbagai kepercayaan, doa orang yang teraniaya adalah salah satu doa yang paling cepat dikabulkan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika doa mereka menjadi senjata melawan Anda yang telah menghina atau memfitnahnya. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana seseorang yang selama ini diremehkan tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena kehebatannya. Orang yang sebelumnya menghina atau memfitnah akhirnya tertunduk malu. Kesaktian ini bisa dalam berbagai bentuk. Kemampuan intelektual, keberhasilan besar, atau bahkan ketenangan hati yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh kebencian di sekitarnya. Bagi Anda yang seringkali terjebak dalam kebencian atau memfitnah orang lain, kisah ini adalah peringatan keras. Tidak ada kebencian atau fitnah yang akan membawa Anda ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, itu hanya akan menjatuhkan Anda lebih dalam ke jurang kegelapan. Ingatlah, seseorang yang Anda benci mungkin saja memiliki kekuatan yang Anda tidak tahu. Bisa jadi mereka memiliki keberkahan yang luar biasa yang justru akan membuat Anda menyesal ketika melihat mereka bangkit di puncak kejayaan. Hati nurani adalah cerminan dari kemanusiaan. Tanpa hati nurani, manusia kehilangan arah, menjadi makhluk yang lebih buruk dari binatang. Jika Anda tidak merasa bersalah atau menyesal setelah mengetahui kesaktian seseorang yang Anda hina, mungkin sudah saatnya untuk merenungkan kondisi hati Anda. Apakah hati Anda sudah terlalu keras? Apakah kebencian telah menutupi sisi kemanusiaan Anda? Jangan biarkan itu terjadi, karena tanpa hati nurani, hidup Anda tidak akan pernah benar-benar damai. Jika Anda menyadari bahwa Anda telah menjadi pembenci atau penyebar fitnah, masih ada waktu untuk berubah. Meminta maaf adalah langkah pertama untuk memulihkan hati nurani Anda.
Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Bagi orang yang menjadi korban kebencian, kesaktian terbesar yang bisa Anda tunjukkan adalah kemampuan untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena Anda layak untuk hidup tanpa beban kebencian. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena apa yang terlihat di permukaan. Kebencian dan fitnah tidak akan membawa Anda kemana-mana, kecuali penyesalan yang mendalam. Kesaktian seseorang seringkali tersembunyi, hanya terlihat oleh mereka yang memiliki hati nurani yang bersih. Anda masih merasa tak bersalah atau bahkan tak peduli? Mungkin sudah saatnya Anda memeriksa kembali hati Anda. Jangan biarkan kebencian membutakan Anda, karena pada akhirnya hanya hati nurani yang akan membedakan Anda sebagai manusia sejati.